Aduh, Ma, sampai teriak-teriak gitu, Ma. Nih, kalau kita mau identifikasi lebih dalam, seperti audio dan lain-lain, ini sudah pasti akan terungkap kalau video ini asli, bukan hasil AI. Gantinya aneh. No kan? Nih, lu baca nih, ini nggak tahu ponakan, nggak tahu siapanya, gue nemu di IG. Ini bude saya, sekali lagi maafin bude saya ya. Intinya bude saya memang butuh perhatian khusus. Artinya demonstrasi di depan DPRD pun akhirnya kebanyakan masih sebatas simbolis. Maka warga menilai bahwa tempat ini selayaknya adalah tempat sampah. Tapi itu gedungnya sudah dibersihkan. Aduh, sangat disayangkan. Jadi kalau teman-teman Ojo sudah membersihkan gedung DPR dan sudah mengecatnya dan sudah merapihkannya, tiba-tiba emak dan akang-akang, teteh-teteh melempari dengan sampah, dengan aksi yang orang lain sudah terdiam, ini baru beraksi, perasaan nggak tepat deh. Selamat datang di T23 Channel. Semoga kabar sahabat semua selalu dikasih kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Ya sahabat semua, minggu-minggu ini kita sudah melihat ya di berita atau di media sosial tentang demo yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Semoga saja tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini sehingga memperkeruh suasana. Ya sahabat semua, ini ada beberapa video yang sedang viral, bahkan emak-emak yang sampai bilang tidak baik ya, tidak pantas untuk dikatakan saat demo. Kemudian kemarin ada demo besar-besaran, emak-emak sampai turun tangan melempar sampah-sampah ke gedung DPRD Jawa Barat yang sebelumnya sudah dibersihkan oleh warga Jawa Barat, salah satunya ojol atau pengemudi ojek online. Nggak usah menunggu lama ya sahabat ya, kita lihat sahabat. Oh ini aduh Ma, sampai teriak-teriak seperti itu Ma. Aduh, sangat kasar Ma. Kasar gitu ya. Kemarin bawa gas air mata lu tuh kerintak itu. Mata lu buta anjing. Lu belain siapa lu anjing? Orang dituin lu. Anak orang dikasin lu. Oh, awas lu. Kasar banget ya. Kalau gue sih lebih percaya ya Mbak Salsa ini sudah melakukan observasi. Nggak mungkin seorang juara debat mengeluarkan statement tanpa melakukan observasi terlebih dahulu. Apalagi kalau sudah berhari-hari. Nggak mungkin kan Mbak nggak melihat video yang banyak banget itu beredar di sosial media. Masa sih Mbak nggak lihat? Masa juga sih Mbak nggak bisa ngebedain itu AI atau enggak gitu? Kan Mbak Salsa pintar, juara debat. Kalau menurut saya itu sangat asli. Tetapi ini perkataan yang keluar dari emak-emak ini tidak pantas untuk dicontoh. Kasar ini. Video ibu kerudung pink hasil AI, bener nggak sih? Ada banyak yang mengatakan bahwa video tersebut dibuat menggunakan AI. Bahkan akun TikTok yang memiliki 150.000 lebih followers ikut membuat narasi seolah video tersebut merupakan hasil AI. Gue kebetulan pengguna AI untuk pembuatan foto dan video sejak 2023 hingga hari ini. Jadi gue mempunyai pengetahuan untuk mengetahui bahwa video tersebut dibuat menggunakan AI atau bukan. Dan karya-karya AI gue juga cukup banyak penontonnya. Saat ini tools pembuatan foto atau video AI terbaik yaitu Kling dan Veo atau Gemini. Mari kita bedah jika video tersebut dibuat
menggunakan Kling atau Veo. 1. Durasi video. Ada banyak video dengan frame yang berbeda-beda, durasinya pun rata-rata lebih dari 30 detik dalam satu kali take. Sementara kalau kita membuat satu video AI menggunakan Kling, maksimal durasinya 10 detik. Dan jika menggunakan Veo 2 atau Veo 3, maksimal durasinya 8 detik. Jadi sangat mustahil untuk saat ini bisa membuat video lebih dari 30 detik tanpa cut. Kalaupun ada, hasilnya gak akan realistis seperti Kling atau Google Veo. 2. Grafik. Grafik yang ditampilkan dan beredar tentang ibu kerudung pink ini jelas sangat realistis. Perbedaannya dengan hasil AI saat ini, biasanya ada bocornya seperti bentuk karakter, wajah yang berubah, gigi, dan lain-lain. Apalagi dengan jumlah karakter yang sangat banyak dalam satu video. 3. Teknik pengambilan video. Pergerakan kamera ini sangat jelas asli, mulai dari tracking, zoom, dan lain-lain. Kalau hasil generate AI, saat ini hasilnya nggak akan semulus ini. Kalau kita mau identifikasi lebih dalam, seperti audio dan lain-lain, ini sudah pasti akan terungkap kalau video ini asli, bukan hasil AI. Ternyata itu adalah video palsu yang sudah di deepfake dan video aslinya adalah ini. Mbak ini sebenarnya ngerti konsep deepfake nggak sih? Kalau deepfake, karakternya saja yang berubah tetapi latar belakang dan lainnya tetap sama. Sementara di dalam video yang beredar, jelas latarnya berbeda, pencahayaan berbeda, dan lain-lain. Gue tantang mbak-mbak ini untuk bisa membuktikan video ini hasil deepfake. Formatnya gampang kok, ini video sebelum deepfake dan ini setelah. Coba buktikan. Gue tantang juga buat kalian yang mengatakan bahwa video ibu-ibu kerudung pink itu hasil AI. Coba buktikan ke gue dengan cara buat video 1 menit perempuan berhijab lagi demo di depan gedung DPR. Tanpa cut, pergerakan kamera harus fleksibel dan gak boleh diam, dan audio harus seperti ibu-ibu kerudung pink. Coba buktikan. 100% gue yakin gak akan ada yang bisa membuktikannya. Kita boleh saja gak suka dengan pemerintah, tapi kita gak boleh menutup mata dengan kebenaran. Gantinya aneh. Asli. Gantinya aneh. No kan nih lu baca nih, ini nggak tahu ponakan nggak tahu siapanya nih, gue nemu di IG. Ini bude saya, sekali lagi maafin bude saya ya, intinya bude saya memang butuh perhatian khusus. Terus di situ dia juga bilang, jadi jangan ada yang bilang perempuan kerudung pink itu AI, tega bener lu orang manusia bener nih kata ya. Aduh goblok, malah disepi lagi ngakak. Kita tuh dari awal tuh udah ngerti gitu, udah janggal ya kan. Apalagi posisinya lagi chaos begitu, terus dikompor-komporin. Nih nenek udah tua ya kan, udah uzur, pasti balik lagi ke bocah lah ya gitu. Gue sih ngerti ya, gue sih ngerti. Jadi ya mungkin nenek itu polos ya kan, nggak tahu apa yang dia omongin gitu. Yang penting kan rame aja gitu. Apalagi kan dikasih panggung gitu ya, atau nenek jadi attention seeker tuh. Di situ juga dia bilang tuh, dan buat kawan-kawan yang ikut demo, kalau bude gue napa jangan dikasih panggung ya. Biasanya kalau udah tiap begini sampai rumah minta jadi seret karena tenggorokannya lagi. Kalau kita lihat sahabat, itu mak-mak yang berkerudung pink tidak patut untuk kita contoh sahabat. Perkataannya yang kasar malah bisa merusak generasi muda Indonesia. Kalau keberaniannya kita bisa acungkan jempol, bahkan kita bisa contoh. Karena apa? Ada mama sampai berani untuk ikut demo, bahkan sampai ikut ke depan. Ya sahabat semua, semoga saja tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini sehingga tidak memperkeruh suasana dan situasi. Ya sahabat semua, kalian bisa tulis di kolom komentar mengenai ini, apa video yang sedang tersebar tentang mama ini sampai meneriaki ini itulah yang tidak harusnya dikatakan AI atau bukan. Kalian bisa tulis di kolom komentar sahabat. Ya sahabat semua, ini ya kita beralih ya ke Jawa Barat. Kemarin ada demo besar-besaran yang dilakukan oleh emak-emak se-Jawa Barat di depan gedung DPRD Jawa Barat. Bahkan mama ini membuang sampah di gedung DPRD Jawa Barat yang sebelumnya sudah dibersihkan oleh warga Jawa Barat, salah satunya oleh pengemudi ojek online. Ini bukan tempat pembuangan sampah sementara, melainkan gerbang masuk gedung DPRD Jawa Barat yang kini penuh dengan kantong plastik berisi sampah. Ya, puluhan mama di Bandung, Jawa Barat ini menggelar aksi lempar sampah sebagai simbol kekecewaan atas kondisi Indonesia saat ini. 10 tuntutan disampaikan, mulai dari mengkritisi gaya pengamanan aparat, reformasi Polri, dan supremasi sipil. Masa juga kesal lantaran tidak mendapatkan respons dari anggota DPRD. Aduh, itu mama sampai membuang banyak sampah
di gedung DPR Jawa Barat, bahkan sampai melemparnya. Kalau kita lihat kemarin baru saja dibersihkan itu, mak. Karena warga sebetulnya tahu betul, warga Bandung tahu betul ketika ada aksi-aksi besar, tidak ada orang-orang yang ada di dalam dan mau untuk mendengarkan. Artinya demonstrasi di depan DPRD pun akhirnya kebanyakan masih sebatas simbolis. Maka warga menilai bahwa tempat ini selayaknya adalah tempat sampah. Aduh. Maka tema hari ini buang sampah pada tempatnya. Saya sampaikan pada emak-emak, yang kemarin ngelemparin gedung DPR dengan sampah, aduh, saya menyampaikan pendapatnya, setuju, nggak apa-apa, mendukung, karena itu kebebasan dalam setiap orang. Dalam berdemokrasi, menyampaikan kritik secara terbuka kepada penyelenggara negara. Tapi itu gedungnya sudah dibersihkan oleh teman-teman ojol. Itu. Jadi kalau teman-teman ojol sudah membersihkan gedung DPR dan sudah mengecatnya dan sudah merapihkannya, tiba-tiba emak dan akang-akang, teteh-teteh melempari dengan sampah, dengan aksi yang orang lain sudah terdiam, ini baru beraksi, perasaan nggak tepat deh. Tidak mencerminkan spirit orang Jawa Barat, ya. Nanti jangan lagi begitu ya. Nanti kalau mau berdemo bareng sama yang lain, sampaikan pesannya secara terbuka. Jangan sudah bersih, kemudian baru berdemo melempari sampah. Apa coba? Nambah kerjaan lagi. Kemudian juga seperti tidak menghargai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ojol. Berdemokrasi adalah hak setiap orang. Saling menghargai adalah kewajiban setiap orang. Gubernur Jawa Barat menerima dengan baik aspirasi masyarakat, salah satunya kemarin yang demo dilakukan oleh emak-emak di depan gedung DPR Jawa Barat. Tetapi yang disayangkan, mama ini malah membuang bahkan melempar banyak sampah ke gedung DPRD Jawa Barat. Yang sebelumnya gedung ini sudah dibersihkan oleh warga Jawa Barat, bahkan ojol pun turun untuk ikut membersihkan, sehingga demo kemarin itu dinilai tidak tepat. Ya sahabat semua, semoga aja situasi segera kondusif dan tidak ada provokator-provokator yang berulah atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini. Ya sahabat semua, mengenai ini kalian bisa tulis di kolom komentar, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata, dan nantikan video-video berikutnya. Terima kasih sahabat.